Bab 1551. Sudahkah kalian dengar? Pelatih kepala Kaisar Putih telah menyelesaikan verifikasi identitasnya, dan mendeteksi tubuh cacing langit 9 warna di bawah cermin jiwa surgawi, sebuah artefak beradab tingkat. Serangga langit 9 warna, apakah itu serangga langit 9 warna yang legendaris? Semuanya, apakah cacing langit 9 warna itu hebat? Menurut desas-desus kuno, cacing langit 9 warna di klan parasitku dapat disebut sebagai kesombongan tak tertandingi yang jarang ditemui dalam ratusan juta tahun. Dibandingkan dengan pembangkit tenaga parasit biasa, hal yang paling menakutkan tentang cacing langit 9 warna adalah bahwa ia tidak hanya mengolah hukum jiwa, tetapi juga secara unik diberkahi dengan kemampuan untuk melampaui pembangkit tenaga kosmik lainnya. Kau tahu, dalam keadaan normal, ketika ras suci kita merebut tubuh fisik ras lain, kita hanya dapat merebut makhluk kosmik yang tingkat kultivasinya lebih rendah dari kita. Bahkan jika kita merebut tubuh dengan tingkat yang sama, ada risiko mendapat serangan balik, dan cacing langit 9 warna dapat melompati peringkat, perbedaannya tidak dapat dijelaskan dengan jelas dalam 1 atau 2 kalimat. Sungguh luar biasa. Dia pantas menjadi pelatih kepala Kaisar Putih. Tidak heran dia bisa menembus dewa penguasa alam semesta. Itu bukan tanpa alasan. Di jaringan bintang internal klan parasit, banyak orang kuat berdiskusi. Pada titik ini, pada dasarnya semua rumor tentang mata-mata Kaisar Putih saling bertentangan. Pada saat yang sama, Bai Huang menyelamatkan Qiandu Shanghai, dan mencegah berita bahwa penguasa iblis kosmik membantai Shanghai, dan itu juga menyebar seperti api. Di jaringan bintang parasit, diskusi panas sekali lagi berkobar. Dalam sekejap, prestise dan tingkat dukungan Kaisar Putih melonjak ke peringkat nomor 1 dalam daftar kandidat presiden. Tentu saja, peringkat ini hanya sementara. Dalam pemilihan 10 tahun untuk menjadi tuan rumah, akan ada waktu seleksi dan kampanye selama 3 tahun penuh. Kandidat dapat menggunakan segala cara untuk mempromosikan diri, meningkatkan prestise, dan menggalang suara untuk diri mereka sendiri dalam 3 tahun ini. Kontestan dengan tingkat dukungan suara tertinggi akan mengambil alih sebagai pemimpin parasit berikutnya. Setelah avatar Kaisar Putih menembus ke dewa penguasa alam semesta, prestise dan tingkat persetujuannya langsung melonjak tak terbayangkan. Tingkat persetujuannya langsung turun menjadi 250%. Dengan keunggulan absolut, ia menduduki peringkat pertama. Barulah pada saat inilah Kaisar Putih mengetahui hal itu dengan cara yang sangat berdarah. Teruslah menyamar selama 3 tahun. Jika tidak ada kecelakaan, dia mungkin benar-benar menjadi bos musuh. Jika kau tidak berhenti, aku akan menjadi kepala negara. Juga mabuk. Namun, situasinya sedemikian rupa sehingga kita hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Pada saat yang sama, Tuan Huofeng, Tuan Kunpeng, Tuan Sura, dan yang lainnya hampir bergabung untuk membuka lingkaran sihir di Kuil Tailuo, dan memanggil sepotong batu suci Suanyin Putra Ibu di dalam lingkaran sihir. Batu ini bukanlah benda alam semesta. Oleh karena itu, ia akan ditolak oleh asal mula alam semesta. Batu suci ini harus dikunci di sini dengan bantuan segel formasi. Ada 2 potong batu suci Suanyin Putra Ibu. 1 potong disegel di dalam Kuil Tailuo. Potongan lainnya dibawa oleh guru suci alam semesta parasit pertama. Melalui kedua batu suci ini, bahkan jika guru suci pertama berada jauh di lautan kekacauan, dia selalu dapat memberitahu pihak lain tentang berita. Lagi pula, di lautan kekacauan, semua jaringan kosmik dan berbagai alat komunikasi tidak berguna. Hanya batu suci istimewa seperti ini yang dapat mengirimkan pesan melampaui alam semesta. Bos, ada yang salah. Ada apa? Sebuah suara jernih dan mengharukan tiba-tiba terdengar dari batu suci suara mendalam putra dan ibu. Klon Kaisar Putih tiba-tiba terkejut. Mungkinkah guru suci nomor 1 ini seorang wanita? Hanya suaranya saja, sepertinya memiliki kekuatan sihir yang aneh, orang-orang tak bisa menahan diri untuk tidak terpesona. Para iblis memprovokasi keluarga kita lagi dan menyerang lautan suci berulang kali. Pihak lain telah memahami hukum ruang tingkat 8. Sulit bagi kita untuk menangkapnya. Saya khawatir Anda perlu bertindak sendiri untuk menyelesaikannya. Raja Phoenix Api segera melaporkan. Tidak apa-apa. Aku tidak tahu usia di lautan kekacauan ini. Jika dipikir-pikir, aku telah jauh dari alam semesta selama puluhan juta tahun, dan sudah waktunya untuk kembali dan melihat-lihat. Ras iblis, kapan kau menjadi begitu berani? Dengungan dingin. Avatar Kaisar Putih jelas dapat merasakan arogansi yang mendominasi dari pihak lain dari nada bicara yang meremehkan. Guru suci nomor 1 dari ras parasit akhirnya kembali. Tuan Suci Asura tampak sangat gembira. Apakah dia benar-benar kembali? Sudah 3000 juta tahun. Awalnya aku membudidayakan lusinan bunga jiwa suci. Aku hanya ingin menunggu hari kau kembali dan memberikannya padamu dengan tanganku sendiri. Mungkin bagimu,
Hal-hal ini tidak berarti apa-apa, tetapi bagiku, aku telah memberikan segalanya. Selama kau bahagia, aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Tapi anjing iblis itu menghancurkan semua persiapanku. Memikirkan persiapan 3000 juta tahun yang lenyap dalam sekejap, niat membunuh Lord Sura tidak dapat ditoleransi lagi. Aku khawatir tidak ada yang akan memikirkannya. Lord Sura yang bermartabat dan parasit, raksasa peringkat ketujuh dewa penguasa alam semesta, sebenarnya hanyalah anjing penjilat dari awal hingga akhir. Sejak pertama kali bertemu dengan guru suci pertama 1 miliar tahun yang lalu. Ia telah menjadi anjing penjilat. Dan menjilat selama 1 miliar tahun. Dulu, ketika aku pertama kali memasuki laut kekacauan dan memoles jiwa abadiku, jika dia tidak menyelamatkanku, aku khawatir aku sudah lama jatuh. Artinya, sejak hari itu, aku jatuh cinta sepenuhnya padanya, dewa suci Diji yang memiliki tubuh manusia sepertiku. Saat itu, aku hanya berada di peringkat ke-10 Kaisar Dewa, dan kau sudah menjadi penguasa dewa alam semesta puncak. Status dan kedudukan kita sangat berbeda. Sekarang aku berada di peringkat ke-7 penguasa dewa, abadi, tetapi dibandingkan denganmu, masih ada jurang yang sangat besar. Jika suatu hari nanti aku bisa mencapai level yang sama denganmu, aku akan layak untuk menyatakan cintaku padamu, jika tidak, itu hanya akan menjadi semacam penghujatan terhadapmu. Dewa Sura meletakkan satu tangan di punggungnya, menatap galaksi. Ada riak di mata Gu Jing yang teguh saat ini. Tanyakan apa itu cinta di dunia, dan ajarkan hidup dan mati. Sejak ia memperoleh tubuh manusia dan menembus dewa alam semesta, tubuh dan jiwanya telah menyatu sempurna. Sampai batas tertentu, ia tidak berbeda dengan manusia sungguhan. Ia memiliki semua emosi yang dimiliki manusia. Ada amarah, ada kesedihan, ada kegembiraan, ada juga ketertarikan pada cahaya bulan putih di hatiku. Melihat Diji itu salah seumur hidup. Setelah menjadi penjilat anjing selama miliaran tahun, dia tidak menyesal. Dia ingin menjilat 1 miliar tahun lagi jika dia bisa. Dia tidak pernah berdoa untuk mendapatkan balasan dari guru suci Diji, dia hanya ingin memberi secara diam-diam di balik layar, cintanya tanpa pamrih. Selama Diji bersedia menerima kontribusinya, dia sudah merasa puas. Kaisar Putih melirik guru suci Sura. Tampaknya sejak mendengar suara guru suci pertama, guru suci Asura menjadi sentimental. Dengan pengalaman Chen Yuan selama bertahun-tahun, ia samar-samar mencium aroma menjilat anjing. Benar sekali. Lagi pula, dia juga naksir seseorang, sepertinya seperti ini. Galaksi Changlan. Salah satu dari 10 jadi teratas di alam semesta. Seluruh galaksi selalu disapu oleh badai ruang angkasa yang mengerikan. Intensitas badai ruang angkasanya mungkin telah melampaui level 90. Bahkan ketika Kaisar Dewa Kosmik datang, ada kemungkinan 90,00% dia akan mati di bawah badai ruang angkasa yang sangat mengerikan ini. Di sini, sudah merupakan batas terluar alam semesta. Ini juga merupakan batas langit berbintang dan daratan yang bahkan penjelajah ruang angkasa pun tidak dapat menginjakkan kaki di sana. Karena tempat ini sudah termasuk di tepi alam semesta. Dan saat ini, di galaksi biru yang tandus, hampir tak bernyawa, tanpa matahari, dan hangat ini, seorang wanita yang mengenakan jubah kekaisaran tiba-tiba keluar dari badai luar angkasa tingkat 99. Bab 1552. Wanita ini bagaikan teratai di pegunungan yang jauh, dengan penampilan bak peri dan paras yang cantik. Sentuhan kecantikannya saja telah memukau sepanjang zaman. Tampaknya di hadapannya, semua bunga dan tumbuhan di dunia ini, ribuan mil jauhnya, tampak begitu pucat dan redup. Ia memancarkan aura kuno dan misterius di seluruh tubuhnya. Ia tampak seperti peri tak tertandingi yang bukan berasal dari alam semesta ini. Penampilannya yang berkulit seputih salju dan seindah bunga di bawah jubah kaisar bahkan lebih mempesona, dan gerak-gerik tangan dan kakinya cukup untuk membuat kecantikan apapun di dunia merasa malu. Temperamennya yang luar biasa itu seperti cahaya terang di malam yang gelap. Tampaknya kapanpun dan dimanapun, ia adalah pusat perhatian yang mutlak. Akhirnya pulang. Aku telah beradaptasi dengan lingkungan keras lautan kekacauan untuk waktu yang lama, dan saat aku kembali ke alam semesta, itu seperti belenggu gravitasi miliaran kali lipat, dan langsung terlepas. Guru suci Diji menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, ia merasa sangat rileks. Detik berikutnya, dia melihat sosoknya bergerak dan bergerak seketika. Hanya satu teleportasi di kehampaan membentang sejauh juta tahun cahaya. 3 hari kemudian, galaksi Bima Sakti, medan perang perbatasan barat. Tempat di mana perang meletus antara ras iblis dan legiun mekanik Chen Yuan. Ini juga merupakan tempat yang penuh berkah di mana avatar Raja Iblis membuktikan diri sebagai Raja Iblis Kosmik dan menarik energi ungu yang agung. Tiba-tiba, seorang wanita cantik mengenakan jubah kekaisaran muncul dari udara. Wanita itu menatap kehampaan,
tetapi mengerutkan kening saat ini. Menurut informasi yang dikirim oleh Huo Feng sebelumnya, Raja Iblis Kosmik yang menyerang Laut Parasit ras suci kita adalah Raja Iblis Kosmik baru ke-9 dari klan Iblis. Disinilah seharusnya Raja Iblis Kosmik menerobos dan maju. Pihak lain sangat licik. Dia memprovokasi klan kita 2 kali dengan gembar-gembor besar, bahkan menumpahkan darah di Laut Suci, dan melakukan berbagai kejahatan. Itu pasti bukan hanya untuk balas dendam. Dia bahkan dicurigai sengaja memprovokasi perselisihan antara kedua ras. Diji menggelengkan kepalanya dan mencibir. Pihak lain mengira identitasnya misterius, dan mempermainkan kedua ras di telapak tangannya. Tetapi seperti yang semua orang tahu, di hadapan seorang ahli kekuatan setingkat Dewa Puncak, semua konspirasi dan tipu daya akan menjadi tak terlihat. Aku ingin melihat rahasia apa yang tersembunyi di balik masalah ini. Waktu terasa panjang sekarang. Karma berjalan mundur, kembali ke masa lalu. Aku melihat Kaisar mengucapkan kebenaran, dan kata-katanya keluar sesuai hukum. Detik berikutnya. Di atas galaksi yang luas dan tak terbatas ini, tiba-tiba muncul sungai waktu yang mengalir. Di bawah sungai waktu yang panjang ini, segala sesuatu yang terjadi di langit berbintang ini tampaknya tercatat oleh sungai waktu yang panjang. Tidak ada yang bisa lolos dari aturan waktu. Waktu dapat mencatat sejarah segala sesuatu yang terjadi di masa lalu. Meskipun periode sejarah ini telah lama dilupakan oleh dunia, waktu tidak akan pernah melupakannya. Aku melihat Dijiu melambaikan tangannya. Sungai waktu yang panjang ini, yang mengalir dan deras, tiba-tiba mulai mengalir mundur. Dijiu tampak melakukan perjalanan melalui sungai waktu yang panjang dan melihat segala macam hal yang terjadi di masa lalu. Sebuah gambaran yang jelas mulai terlihat. Rasanya seperti mengaktifkan mode pemutaran terbalik seperti film. Dalam sekejap mata, ia kembali beberapa bulan ke belakang. Saat ini, tubuh asli Raja Iblis akhirnya muncul di kehampaan. Tubuh raksasa itu 1000 kali lebih besar dari sebuah bintang. Jelas, hanya tubuh asli dewa penguasa alam semesta yang bisa sebesar itu. Waktu terus berjalan mundur. Energi ungu purba turun, dan teratai ajaib menyebar ke seluruh langit berbintang. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Terus mundur. Seorang pria dengan penampilan manusia muncul dalam gambar sungai waktu yang panjang. Dari kepala pria itu, roh purba emas terbang keluar. Menerobos masuk ke dalam tubuh iblis yang kuat. Apakah ini teknik rahasia penggabungan klon jiwa? Bagaimana mungkin manusia ini mengetahui metode unik untuk merebut jiwa ras suciku? Dan tampaknya ia telah menguasainya hingga tingkat yang sangat mahir. Apakah manusia ini anggota ras suciku, atau ras manusia? Waktu terus berjalan mundur. Dalam gambar tersebut, pria ras manusia ini memimpin legiun mekanik dan ratusan miliar pasukan ras iblis, dan perang bintang pun pecah. Manusia dari ras manusia menghancurkan seluruh legiun ras iblis dalam perjalanannya melewati malapetaka. Ini adalah kesengsaraan iblis kaisar dewa pemusnah tak terukur. Dan dia berhasil melewati kesengsaraan itu. Seorang kaisar dewa kosmik dari ras manusia telah selamat dari bencana tak terukur dari kaisar dewa penghancur dunia dan melahirkan jiwa abadi. Dia hampir mendapatkan tiket untuk memasuki alam semesta dewa penguasa lebih awal. Yang lebih sulit lagi adalah dia juga menguasai metode rahasia untuk merebut avatar jiwa klan suciku, dan benar-benar membiarkan avatar itu menembus alam dewa penguasa alam semesta. Kemudian, menggunakan avatar iblis, dengan slogan balas dendam untuk iblis, mulai memprovokasi hubungan antara kedua ras, menumpahkan darah di lautan parasit, dan menyebabkan konflik antara kedua ras meletus sepenuhnya. Semua tata letak dan rencana ini hampir sempurna untuk ras manusia. Tekanan perang. Bagus, sangat bagus. Dua ras subversif alam semesta, pejuang legiun yang tak terhitung jumlahnya, apakah kau, seorang anak manusia, bermain di telapak tanganmu? Umat manusia telah menghasilkan kesombongan yang luar biasa dan tak tertandingi. Dia sangat cerdas, lihai dalam menggunakan cara, dan memiliki potensi bakat yang sangat tinggi. Begitu dia menembus dewa penguasa alam semesta, umat manusia mungkin akan bangkit kembali dari abu. Dia mampu mempraktikkan teknik rahasia merebut tubuh klon jiwa. Aku khawatir ada seorang pria kuat dari klan suciku yang jatuh ke tangannya, dan bahkan dimakan untuk memurnikan jiwanya. Karena itu, klon Master Iblis dapat mengetahui secara akurat posisi tersembunyi lautan parasit kita, dan melakukan serangan yang tepat. Bahkan di antara para santo, mungkin ada avatar dan mata-matanya. Bukan tidak mungkin kedua pihak bekerja sama. Sepertinya aku tidak bisa menahanmu di sini. Setelah sedikit menganalisis, Guru Suci Diji sebenarnya menganalisis apa yang dilakukan Chen Yuan di belakangnya, dan itu hampir tak terpisahkan. Mengerikan. Dengan kekuatan Master Dewa tingkat 10-nya, dia akan membunuh seorang anak manusia setingkat Kaisar Dewa. Sejujurnya, ini agak seperti menindas yang kecil dengan yang besar, dan aku tidak berbicara tentang seni bela diri.
Tapi seseorang yang bisa selamat dari malapetaka petir Kaisar Dewa Penghancur Dunia yang tak terukur masih merupakan kesombongan yang tak tertandingi yang bahkan telah mencapai alam Master Dewa. Jika tidak dimusnahkan sekarang, bahaya yang akan ditimbulkannya pada klan kita di masa depan benar-benar tak terbayangkan. Biarkan aku menurunkan statusku dan secara pribadi membunuh seorang anak setingkat Kaisar Dewa. Selama ratusan juta tahun, kau masih satu-satunya. Mampu jatuh ke tangan orang ini, kau sudah cukup sombong. Sosok guru suci di Ji berkelebat. Lenyap dalam kehampaan ini dalam sekejap. Aku khawatir Chen Yuan tidak pernah memikirkannya. Ketika kekuatan lawan cukup kuat untuk melacak kembali waktu dan memulihkan kebenaran segalanya. Semua konspirasi dan tipu daya akan menjadi tak terlihat. Saat ini, Chen Yuan sedang menaiki pesawat ruang angkasa dan mulai memeriksa galaksi Bayu. Di bawah pengaturannya, Lan Xingyue, Zhao Yuqi, Xiao Ruoyu, Lin Ziluo, Yao Qingtan, Bai Yuxi, dan lainnya baru saja melewati kesengsaraan Dewa Penguasa. Saat ini, di dalam jaringan bintang bumi, ada banyak desas-desus bahwa Tuan Yan telah menembus alam Dewa Penguasa alam semesta. Kejadian ini menyebabkan dampak yang besar. Jadi ketika Chen Yuan memeriksa planet-planet beradab utama yang baru saja meredakan perang, dia sengaja menyembunyikan kultivasinya. Bos, apakah Anda benar-benar telah menembus alam Dewa Penguasa alam semesta? Nirvana bertanya dengan hati-hati. Dia membawa tubuh Nirvana, dan setelah selamat dari malapetaka penguasa, dia bekerja lebih keras untuk berkultivasi, dan keluarganya memberinya sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, sehingga dalam waktu singkat, kekuatan kultivasinya sekali lagi telah menembus batas. Saat ini, ia telah mencapai tingkat Overlord kelima. Dibandingkan dengan putra peringkat surgawi sebelumnya, ia seharusnya mampu mencapai peringkat pertama di peringkat surgawi. Putra Nirvana memang identik dengan bakat ditambah kerja keras. Namun, sekeras apapun ia berlatih, tampaknya ia tidak akan pernah bisa mengejar Chen Yuan. Bukan hanya tidak bisa mengejar, tetapi jaraknya semakin lebar. Sekarang perbedaannya sangat jauh. Pria ini setiap hari menggoda perempuan, terobsesi dengan kecantikan, berlama-lama di antara para wanita cantik, dan bahkan setiap hari membuang waktunya untuk membantu orang lain meningkatkan tingkat kultivasi mereka, dan membantu orang lain mengatasi bencana. Hanya dengan menggoda perempuan setiap hari, mengapa ia bisa jauh meninggalkanku? Jauh di belakang. Bakat mengerikan macam apa ini? Mengapa kultivasinya bisa meningkat begitu cepat? Sementara semua bawahannya menunggu jawaban Chen Yuan. Mutasi, mutasi. Bab 1553. Aku melihat seorang wanita mengenakan jubah kaisar, kecantikannya tak tertandingi. Muncul dari kehampaan. Pada saat kedatangannya, hukum alam semesta seolah menghindarinya. Ruang, gravitasi, cahaya, dan waktu semuanya tampak terpengaruh secara parah. Wanita itu mengalihkan pandangannya. Sebuah paksaan jiwa yang mengguncang bumi tiba-tiba turun. Detik berikutnya, seluruh planet Bayu, termasuk puluhan planet berpenghuni di dekatnya, dan ratusan miliar makhluk hidup, semuanya menderita kerusakan jiwa yang parah. Putra Nirvana, Putra Tongtian, Putra Wurong, dan lainnya bahkan memuntahkan seteguk darah di tempat. Tingkat kekuatan apa ini? Lawannya sama sekali tidak menyerang, tetapi hanya melepaskan jejak paksaan jiwa, yang sebenarnya mengejutkan pasukan ratusan miliar makhluk hidup. Ini sungguh mengerikan. Pada akhirnya, mata wanita itu tertuju pada Chen Yuan. Chen Yuan juga menyadari bahwa target pihak lain tampaknya adalah dirinya. Kau, siapa kau? Tanya Chen Yuan dengan wajah pucat. Dia sudah memiliki dugaan samar di benaknya, tetapi dia belum berani memastikannya. Tempat dudukku, di Ji. Apakah kau master suci nomor 1 dari ras parasit? Bahkan jika kau masih memiliki sedikit pengetahuan, jika kau bisa menebak identitas pemilik tempat duduk ini, kau seharusnya tahu mengapa tempat duduk ini ada di sini. Kau pikir kau bisa menggunakan klon, berpura-pura menjadi iblis, membasuh lautan suci dengan darah, dan menabur perselisihan, dan kau bisa melakukannya dengan mulus. Kau harus dihukum atas semua kejahatan yang kau lakukan di klan suciku. Kata Diji Sengzu dengan acuh tak acuh. Begitu kata-kata ini keluar, para jenderal korps ekspedisi semuanya tercengang astoniset. Ternyata rumor itu benar. Chen Yuan bahkan lebih hebat dari legenda. Bahkan avatarnya adalah dewa penguasa alam semesta. Dalam pertempuran antara klan iblis dan klan parasit, apakah Presiden Yan yang berada di balik layar? Demi seluruh umat manusia, dia tidak ragu untuk mempertaruhkan nyawanya, dan pengorbanan diam-diam di belakangnya jauh lebih banyak daripada yang diketahui semua orang. Saat ini, Gu Ying, Han Suang, Gu Yuezi, dan yang lainnya semuanya terkejut. Ding! Operasi menjilat anjing dimulai. Nama, Kaisar Ji. Usia, 52 miliar tahun. Tinggi. Bervariasi sesuka hati. Level,
Dewa tingkat 10, level 90. Nilai wajah, 9.9999 poin. Tingkat kesukaan wanita tersebut terhadap pembawa acara adalah minus 50 poin. Hubungan menjilat anjing berhasil terjalin, dan ketika tingkat kesukaan wanita terhadap tuan rumah melebihi 95 poin, serangan balik tuan rumah berhasil, identitas berubah, dan pihak lain menjadi tuan rumah yang menjilat anjing. Setelah serangan balik selesai, hadiah berupa 10% konsumsi emas menjilat anjing. Poin penguatan hadiah, 1000 miliar poin. Keterampilan hadiah. Karma agung, kontrol agung, pesona agung, seni pembunuh dewa, hadiah 100% untuk lapisan ke-8 hukum jiwa, 100% untuk lapisan ke-8 hukum karma, 100% untuk lapisan ke-8 hukum ruang, 100% untuk lapisan ke-8 hukum waktu, lantai ke-8 100%, hadiah hukum kehidupan lantai 8%. Ding! Karena objek penjilat anjing saat ini terikat pada tuan rumah dengan tingkat penjilat anjing tertinggi, yang merupakan puncak kehidupan dalam peradaban tingkat 9, dana mata uang alam semesta umum tidak terlalu menarik baginya. Peningkatan perpustakaan dana penjilat anjing tuan rumah. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan dana 9.000 triliun koin kekacauan. Pengingat, mata uang ini dikhususkan untuk laut kekacauan, dan dapat diperdagangkan dengan kekuatan tertinggi dari peradaban kosmik yang tak terhitung jumlahnya di laut kekacauan. Sial, ternyata ditingkatkan. Layak menjadi guru suci nomor 1, apakah itu benar-benar bernilai 1000 miliar poin peningkatan? Sesaat, cara Chen Yuan memandang Diji berubah. Rasanya seperti melihat gunung emas. Matanya berbinar. Gembira, gembira, tak terucap. Diji tidak pernah menyangka bahwa anak manusia ini akan bereaksi seperti itu saat pertama kali melihatnya. Bukan hanya tidak ada rasa takut sama sekali. Dia masih bersemangat. Diji adalah salah satu dari 10 makhluk terkuat di alam semesta saat ini. Peringkat tertinggi di alam semesta, nomor 9. Di antara para master terkuat di alam semesta, dia berada di peringkat ke-9. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya keberadaan ini. Sebagai guru suci pertama dari ras parasit, keberadaannya hampir menakutkan miliaran orang kuat di alam semesta. Di laut kekacauan primal, tidak kurang dari 100 dewa penguasa alam semesta yang mati di tangannya. Betapa hebatnya ini. Apakah kau seorang kaisar dewa peringkat ke-8? Menghadapi tempat ini, sama sekali tidak ada rasa takut. Sangat bagus. Sungguh suatu kesombongan yang tiada taraf bagi mereka yang telah selamat dari malapetaka tak terukur yang ditimbulkan oleh kaisar dewa penghancur dunia. Benar saja, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Kursi ini sebenarnya sedikit menghargaimu. Aku datang ke sini hari ini untuk membunuhmu, tapi aku bersedia memberimu kesempatan. Jika kau secara sukarela menyumbangkan sumber jiwamu, menandatangani kontrak perbudakan denganku, dan menjadi budak di bawah perintahku, aku bisa mengampuni nyawamu. Diji masih berkata dengan acuh tak acuh. Setelah menerima pelayan seperti itu, mungkin tidak lama lagi dia bisa dipromosikan menjadi dewa penguasa alam semesta. Itu agak berguna. Chen Yuan, pemegang kontrak perbudakan dari klan parasit, tentu tahu bahwa begitu kau menyumbangkan sumber jiwamu, hanya satu pikiran dari pihak lain dapat menghancurkanmu secara fisik dan mental. Dan kontrak perbudakan semacam ini sangat menindas. Begitu tuannya mati, budaknya juga akan mati. Aku tidak menyangka guru suci nomor 1 dari ras parasit memiliki wajah secantik ini. Aku kasihan padamu. Aku harus mengakui bahwa kecantikanmu telah kuakui. Bagaimana kalau begini, kau akan menjadi selirku, dan jika suatu hari aku menjadi terkenal, mungkin aku bisa mengajakmu pergi. Pergilah dan pimpin para parasit untuk tunduk padaku, mungkin di masa depan kau akan berterima kasih atas keputusan bijakmu. Kata Chen Yuan tanpa ragu. Dia adalah seorang pemula dari peringkat ke-8 Kaisar Dewa, dan dia berani membiarkan kekuatan tertinggi alam semesta, peringkat ke-10 Master Dewa, menjadi selirnya. Ucapan ini jelas-jelas memprovokasi Yang Maha Kuasa. Betapa beraninya. Putra suci Nirvana tercengang astoniset. Luar biasa. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa Chen Yuan penuh nyali, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa orang ini akan berani menantang Tuan Suci Diji. Ini adalah Master Suci nomor 1 dari ras parasit. Salah satu dari 10 pembangkit tenaga teratas di alam semesta. Nomor 9 dalam daftar teratas. Apa-apaan kau meminta Master Dewa Puncak untuk menjadi selirmu? Saat ini, seluruh tempat hening. Kalian semut, berani-beraninya kalian begitu lancang. Kalian sedang mencari kematian. Mata Tuan Suci Diji terbelalak. Detik berikutnya, 9 pisau terbang muncul di belakangnya. Pisau terbang ini tampaknya mengandung suasana kacau yang mengerikan, dan setiap pisau terbang tampaknya diukir dengan aksara ilahi kuno yang padat. Mengandung aura hukum yang menakutkan. Saat pisau terbang itu dilemparkan,
Chen Yuan merasakan ancaman kematian. Masing-masing dari 9 pisau terbang ini adalah artefak tertinggi dari peradaban tingkat 9. Sialan. Dengan perbedaan level seperti ini, Chen Yuan sama sekali bukan tandingan, bahkan dengan baju besi yang tak bisa dihancurkan, dia tidak merasa aman. Sebagai salah satu dari 10 pembangkit tenaga terkuat di alam semesta, dia sangat mungkin meledak dengan kekuatan bertarung yang melampaui alam semesta. Tingkat serangan tertinggi yang tidak menghancurkan baju besi hanyalah peringkat ke-10 dari Master Dewa. Lapisan ke-8 hukum ruang angkasa tampaknya ditekan. Suasananya mencekam dan menyesakkan. Tepat pada saat ini, Chen Yuan dengan tegas mengeluarkan sebuah jimat. Jimat pelarian Dewa Tai King, kabur gelombang. Ini jimat pelarian ilahi Tai King tua. Melihat Chen Yuan menghilang begitu saja, mengabaikan penguncian 100% hukum ruang angkasa di lantai 8, dan melarikan diri dalam sekejap, ekspresi di Ji berubah muram. Jika kau ingin lari, bisakah kau melarikan diri? Bab 1554. Chen Yuan menggunakan jimat pelarian ilahi Tai King untuk menerobos blokade ruang angkasa dari Tuan Suci di Ji. Hampir seketika, ia berhasil melarikan diri sejauh 30 miliar tahun cahaya. Melarikan diri. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran di benak Chen Yuan. Aura wanita ini sangat berbahaya. Secara samar-samar membuatnya merasakan napas kematian. Mereka yang telah mencapai levelnya umumnya memiliki indera keenam yang sangat akurat. Ini menunjukkan bahwa Tuan Suci di Ji memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Atau pihak lain membawa artefak peradaban tingkat ke-10. Bahkan jika Chen Yuan memiliki armor abadi, yang jauh lebih defensif daripada rata-rata Master Dewa Kosmik, masih ada risiko jatuh. Di permukaan, Chen Yuan tampaknya menyukai pertarungan lompatan katak dan sering mengambil risiko. Tetapi sebenarnya, dia lebih stabil daripada siapapun. Dia bahkan tidak akan mencoba apapun yang tidak dia yakini. Pertarungan lompatan katak itu karena Chen Yuan benar-benar yakin bahwa lawannya sama sekali tidak akan mampu membunuhnya. Itu hanya akan membuatnya semakin kuat. Tetapi Tuan Suci di Ji jelas berbeda. Tingkat bahaya wanita ini sangat besar. Melirik langit berbintang kosmik yang asing di sekitarnya, Chen Yuan tidak tahu di mana tempat ini berada, tetapi dia tidak berhenti di situ. Pergeseran ruang, melarikan diri gelombang. Setelah menggunakan jimat pelarian ilahi Tai King, Chen Yuan menerobos kehampaan lagi untuk mencegah dirinya terkunci dalam fluktuasi ruang, sehingga pihak lain dapat menemukannya. Hukum sebab akibat, prediksi posisi. Pada saat ini, Guru Suci di Ji menunjukkan seringai meremehkan di sudut mulutnya. Jadi apa gunanya jimat pelarian ilahi Tai King? Itu hanya bisa menghilangkan blokade posisi dari penguasa dewa biasa di alam semesta. Dan melalui hukum sebab akibat, dia dapat langsung memprediksi di mana Chen Yuan akan muncul selanjutnya. Dengan kata lain, tidak peduli metode apapun yang Anda gunakan untuk melarikan diri. Saya dapat memprediksi Anda. Menunggu Anda di tempat Anda muncul selanjutnya terlebih dahulu. Metode ini sungguh menyimpang. Meskipun alam semesta sangat luas dan tak terbatas, bagi seorang raksasa setingkat Guru Suci di Ji, melarikan diri ke ujung bumi adalah sia-sia. Jika aku ingin membunuhmu, kau harus mati. Bagaimana kau bisa menyinggung keagungan penguasa ilahi tertinggi? Aku melihat dua cahaya ilahi melesat keluar dari mata Guru Suci di Ji, dan dia mencibir dengan mulut miring. Detik berikutnya, dia melangkah maju dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Momentum yang sangat besar dan menakutkan itu sungguh luar biasa. Ia juga langsung menghilang ke dalam ketidaklihatan. Pada saat ini, Putra Suci Nirvana, Putra Suci Tongtian, Gu Yuezi, Gu Ying, Han Suang, dan yang lainnya, hampir semuanya menghela napas lega. Ini terlalu menakutkan. Apakah ini kekuatan Guru Suci nomor 1 dari ras parasit? Hanya dengan sekali pandang, semua makhluk di seluruh planet tidak dapat bergerak di bawah tekanannya. Kaisar Dewa Gu Ying terengah-engah. Dengan status dan kedudukan pihak lain, dia bahkan tidak perlu repot-repot membantai kita. Jika dia memiliki sedikit saja keinginan untuk membunuh, pasukan ekspedisi kita yang berjumlah ratusan miliar mungkin telah musnah. Kaisar Dewa Es juga masih merasa takut. Awalnya ia berpikir bahwa ia telah menembus Kaisar Dewa Alam Semesta, dan kekuatannya meningkat pesat. Ia juga bisa dianggap sebagai pihak yang kuat di alam semesta. Siapa sangka bahwa di hadapan Master Suci pertama dari ras parasit, tidak ada perbedaan antara dirinya dan semut-semut yang lebih besar. Pihak lain bahkan tidak pernah menganggap mereka sebagai lawan. Hanya mengabaikannya begitu saja. Salah. Tidak nyaman. Tak berdaya. Pada saat ini, mereka tidak pernah merasa begitu lemah. Sayang sekali, Di Ji pasti pergi untuk memburu Sang Master. Meskipun kekuatan Sang Master sangat luar biasa, dan ia bahkan bisa melompati pertempuran, tetapi bisakah ia benar-benar lolos dari kejaran Dewa Puncak Alam Semesta? Suara yang mulia Gu Ying terdengar.
Untuk sesaat, semua jenderal pasukan ekspedisi yang hadir terdiam serempak. Suasananya suram dan mencekik. Seluruh tempat hening. Bos yang menakutkan seperti itu. Apa yang akan terjadi jika mereka menghadapi hal seperti itu? Konsekuensinya mengerikan untuk dipikirkan. Putra Nirvana cukup iri pada Chen Yuan. Niu juga hebat. Orang-orang juga keren. Ketenaran dan kekayaan. Sekarang ia tidak lagi iri. Sialan, ternyata memang benar menembak burung yang menonjol. Untunglah aku jadi orang jahat. 1 jam kemudian, Chen Yuan bergerak ratusan kali di udara. Dia tidak ragu menggunakan hukum ruang tingkat 8 untuk melarikan diri dengan gegabah. Meluncur langsung ke batas alam semesta. Namun, perasaan bahaya yang menghantui itu tidak pernah hilang. Apa yang terjadi? Mereka sudah melarikan diri puluhan miliar tahun cahaya jauhnya. Mengapa perasaan berbahaya itu tidak hilang? Di mana masalahnya? Mungkinkah ada pelacak yang ditanamkan padaku? Mustahil. Aku sudah memeriksanya beberapa kali. Aku tidak memiliki pelacak spiritual di tubuhku. Aku bahkan belum pernah bertarung dengan Diji sebelumnya. Bagaimana mungkin aku bisa terkunci secara diam-diam? Chen Yuan tiba-tiba muncul di sebuah planet tanpa kehidupan, dan dia bingung. Tiba-tiba, sebuah suara lembut dan menyenangkan terdengar di telinganya. Kau akhirnya di sini, aku sudah lama menunggu di sini. Kali ini, bisakah kau masih melarikan diri? Aku melihat Dewa Suci Diji berdiri dengan bangga di puncak gunung salju dengan 1 tangan di punggungnya. Menyatu dengan alam. Chen Yuan bahkan tidak merasakan napasnya untuk pertama kalinya. Ini. Mata Chen Yuan membelalak, menunjukkan ekspresi seperti melihat hantu. Apakah ada hal seperti itu? Mereka telah melarikan diri puluhan miliar tahun cahaya jauhnya, tetapi pihak lain justru menunggunya di sini terlebih dahulu. Ekspresi Chen Yuan menjadi serius. Metode Diji sungguh di luar imajinasi. Apakah ini hukum sebab akibat? Kau memprediksi rute pelarianku. Sepertinya kau tidak terlalu bodoh, menyerahlah untuk melawan, di hadapanku, perjuangan mati-matian apapun tidak ada artinya. Kata Diji acuh tak acuh. Benarkah? Kalau begitu kau tahu konsekuensi dari menyinggungku, dan kau tidak akan mampu menanggungnya. Apakah kau berani mengancamku? Diji bersiap menyerang. Tiba-tiba, jam tangan berteknologi tertinggi dari peradaban tingkat 9 di pergelangan tangannya menyala. Sebuah panggilan video masuk. Itu adalah panggilan darurat dari Tuan Huofeng. Ini tidak baik, bos, iblis itu mulai menyerang lautan suci kita lagi, dan kali ini dia memanggil hampir 1000 tubuh iblis palsu, dan 3 lautan parasit berlumuran darah. Sulit bagi kita untuk menilai tubuh asli iblis itu, Kunpeng baru saja bertarung melawan tubuh asli pihak lain sekali, dan kekuatan pihak lain telah meningkat ke tingkat ke-7 Raja Iblis, dan kecepatan peningkatan kekuatannya sangat menakjubkan. Kunpeng sama sekali tidak bisa menghentikannya. Jika dia tidak menundukkan iblis ini, aku khawatir dia akan menyebabkan bencana yang tak terbayangkan bagi klan kita. Lord Huofeng berkata dengan cemas. Benar saja, Chen Yuan juga melakukan persiapan ganda. Gelombang ini datang untuk mengepung Wei dan menyelamatkan Zhao. Bukankah kau akan memburu dan membunuh Lao Su? Aku akan membiarkan avatar Master Iblis pergi untuk membasuh lautan parasit dengan darah. Itu tergantung apakah kau ingin terus mengejar dan membunuh Lao Su, atau kembali untuk membantu para parasit. Jika kau tidak kembali untuk membantu, aku akan membuat kekacauan besar. Bagus sekali, sudah berapa tahun tidak ada yang berani mengancam tempat ini. Nak, kau telah mempersempit jalan. Bukan hanya kau yang akan mati, tetapi avatarmu juga akan mati. Seni tebasan Dewa Kekacauan. Mata Guru Suci Diji terpejam. Detik berikutnya, galaksi bergetar. Sebuah paksaan yang kuat dan tak terkalahkan tiba-tiba meletus. Terlihat cahaya pedang kekacauan turun ke kehampaan, menebas dengan kekuatan penghancuran. Ratusan juta mil galaksi langsung hancur. Bintang-bintang di bawah kakinya langsung hancur dan menjadi debu. Seluruh materi di planet ini seketika lenyap menjadi ketiadaan. Bahkan struktur atom pun hancur berantakan. Bab 1555. Secara umum, Kaisar Dewa tingkat 8 dan Kaisar Dewa tingkat 10 biasa pasti akan mati. Bahkan Dewa Penguasa Alam Semesta pun dapat dibunuh oleh seni pembunuh dewa. Cahaya pedang yang turun dari langit ini mengandung kekuatan mengerikan untuk menghancurkan kekacauan. Langsung menghancurkan semua materi di sekitarnya menjadi molekul, atom, elektron ekstranuklir, inti, proton, neutron, dan kuark. Alasan mengapa tubuh Dewa Penguasa Alam Semesta abadi adalah karena tubuh Dewa Penguasa, bahkan jika hancur menjadi struktur molekuler atau atomik, dapat mempertahankan vitalitas tertentu, dan kemudian memadatkan dan menyusun kembali tanpa terlalu banyak kerusakan. Dan asal jiwa dari jiwa abadi dapat menyatu dalam struktur sel atom.
Ini juga merupakan tempat yang paling menakutkan bagi dewa penguasa alam semesta. Bahkan jika Anda memotongnya menjadi beberapa bagian, tubuhnya dapat disatukan kembali dalam sekejap. Karena pada intinya, Anda belum menyebabkan kerusakan substansial dan mendasar pada sumber kehidupannya. Dan pukulan guru suci Diji itu benar-benar di luar jangkauan pemahaman serangan umum. Di permukaan, ini adalah cahaya pedang, tetapi sebenarnya ini adalah cahaya disintegrasi. Dengan kekuatan luar biasa, ia secara paksa menghancurkan semua materi dalam jangkauan serangan menjadi unit yang lebih kecil dari tingkat atom. Bahkan mengubahmu menjadi kuark. Secara fundamental menghancurkan tubuh emas abadi dewa penguasa alam semesta. Menghancurkan proses gerak keabadian atom. Begitu kau langsung berubah menjadi kuark, bisakah kau bersatu kembali dengan tubuh fisikmu? Tingkat mematikan ini cukup untuk menimbulkan ancaman fatal bagi dewa penguasa alam semesta. Seluruh planet, di bawah pukulan ini, langsung berubah menjadi ketiadaan. Bahkan tidak ada fragmen yang tersisa. Tetapi dalam serangan yang mengerikan seperti itu, seorang pria berbaju zirah perang tidak terluka. Dia ditangkap dengan satu tangan dan berdiri dengan bangga di kehampaan. Pengawal berzirah tak terhancurkan. Dengan kultivasinya di tingkat kaisar dewa, dia benar-benar meledak dengan aura dan paksaan dari penguasa dewa alam semesta. Petir menyambar di sekelilingnya. Di belakangnya adalah lubang hitam yang berubah menjadi sebuah wilayah. Ding! Terdeteksi bahwa tuan rumah telah mengalami serangan yang tak tertahankan, dan telah diserang oleh kekuatan guru ilahi. Tubuh fisik akan segera runtuh dan hancur. Harap konsumsi 1000 juta poin penguatan untuk memperbaiki diri. Perbaiki. Ding! Setelah mengurangi 10 juta poin peningkatan milik tuan rumah, poin peningkatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 861.560.000. Ding! Memperbaiki. Perbaikan selesai. Apakah ini? Tubuh kesengsaraan petir tak terbatas. Ada juga baju zirah suci tingkat 10 yang rusak. Mata guru suci Diji terbelalak. Aku tidak pernah menyangka bahwa gerakanku ini tidak akan mampu mencapai peringkat ke-8 Kaisar Dewa dalam hitungan detik. Sebelumnya, ada seorang pria kuat peringkat ke-7 dewa yang mati di bawah seni pembunuh dewa. Baiklah, ini semakin menarik. Apakah ini kepercayaan dirimu? Jika baju zirah senjata suci tingkat 10mu tidak rusak, mungkin aku benar-benar tidak bisa membunuhmu. Sayangnya, senjata suci tingkat 10 yang rusak bukanlah sesuatu yang dapat kau kendalikan, dan kau tidak dapat sepenuhnya menghindari semua kerusakan. Apakah kau sudah berada di akhir pertempuranmu sekarang? Senyum sinis muncul di sudut mulut guru suci Diji. Penilaiannya tidak diragukan lagi sangat akurat. Jika Chen Yuan tidak memiliki poin penguatan untuk memperbaiki dirinya sendiri, saya khawatir gelombang mayat hidup ini juga akan terluka parah. Armor tak terhancurkan tidak dapat sepenuhnya menghindari semua kerusakan. Itu adalah pukulan acak dari Dewa Puncak Alam Semesta, bahkan jika kekuatannya melemah hanya 1/10, itu sudah cukup untuk langsung membunuh Dewa Puncak Alam Semesta 100 kali lipat. Fakta bahwa Chen Yuan tidak mati sudah cukup untuk membuktikan keistimewaannya. Tapi itu tidak berarti dia akan tanpa luka. Kesenjangan level antara keduanya tidak dapat ditutupi oleh peralatan. Selain itu, sebagai penguasa kosmik No dari ras parasit dan eksistensi tertinggi ke-9 di alam semesta, Tuan Suci Diji belum tentu lebih rendah dari Chen Yuan dalam hal peralatan. Dia menghancurkan hampir di semua arah. Permusuhan hari ini, telah kucatat, jika suatu hari aku berada di atasmu, aku akan membuatmu berlutut dan memanggil ayah. Kau tidak akan punya kesempatan ini. Dewa awal mutlak dan kunci iblis, keluarlah. Ikatan tak terbatas. Chen Yuan mengorbankan rantai emas, yang mengembang tertiup angin dan berubah menjadi puluhan ribu tentakel dalam sekejap, bergulir ke arah ketua Kaisar Jiseng dengan momentum yang mampu menutupi langit dan matahari. Singkirkan kapakmu dari kelas. 9 pisau lempar terbang keluar dari belakang guru suci Diji. Dia menatapnya. 9 pisau terbang itu bergerak dengan kecepatan luar biasa di bawah kendalinya. Sebuah perisai pisau terbang terbentuk di sekelilingnya. Pisau terbang itu melesat dengan liar, dan kekuatan tebasannya yang mengerikan benar-benar memutus rantai dewa primordial dan kunci iblis. Ini sungguh menyegarkan pikiran Chen Yuan. Dengan kekuatan artefak peradaban tingkat 9, rantai itu bisa terputus. Untungnya, pada awalnya, ada cukup banyak rantai yang dibentuk oleh para dewa dan iblis. Untuk sementara menghalangi guru suci Diji. Memanfaatkan celah ini, Chen Yuan benar-benar lolos. Hukum waktu, percepat. Hukum petir, percepat langkah. Sesaat, seluruh langit berbintang kosmik melambat di mata Chen Yuan. Melalui superposisi ganda hukum waktu dan hukum petir. Kecepatan terbang Chen Yuan melampaui kecepatan cahaya dalam sekejap. Dan dengan kecepatan lebih dari 10 kali kecepatan cahaya, dia melarikan diri dengan liar.
Ia menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Bukannya dia tidak menyangka akan bertarung dengan Diji Sengsu. Dengan begitu banyak titik penguatan di tubuhnya, dia seharusnya mampu bertahan untuk sementara waktu, dan mungkin membuat pihak lain memandangnya berbeda. Tapi itu tidak perlu. Karena Chen Yuan tahu betul bahwa mustahil baginya untuk membunuh Dewa Alam Semesta Puncak. Bahkan jika menggunakan segala cara, dia tidak bisa membunuhnya. Termasuk mengorbankan menara waktu, menggunakan hukum waktu untuk mengejutkan lawan. Mungkin itu bahkan lebih murah. Tetapi melakukan itu berisiko mengungkap Kaisar Putih sebagai agen rahasia. Dan lawannya abadi, selama dia selamat dari pengekangan jangka pendek menara waktu, Chen Yuan akan sial. Jika tidak berhasil lolos, kabur saja. Bisa bertarung. Tapi itu tidak perlu. Bertahanlah hari ini, dan rebut kembali tempat itu lain kali. Lepaskan. Chen Yuan baru saja menyelinap pergi kurang dari 15 detik. Gelombang kejut kehancuran yang mengerikan meledak. Diji, yang sudah dikelilingi rantai di seluruh langit, perlahan berjalan keluar. Namun pada awalnya, Senmo Suo, artefak peradaban tingkat 9, hancur berkeping-keping di bawah tebasan pisau terbang guru suci Diji. Artefak peradaban tingkat 9 hanya dibuang begitu saja. Sungguh disayangkan. Entah apakah Kaisar Dewa Awal Mutlak akan menangis dan pingsan di toilet jika dia mengetahuinya. Chen Yuan juga mengatakan di awal bahwa selama Kaisar Dewa Awal Mutlak dapat mengalahkannya, dia akan mengembalikan rantai itu. Gelombang ini langsung hancur menjadi puing-puing. Di depan seorang pembangkit tenaga yang benar-benar tak tertandingi, bahkan artefak peradaban tingkat 9 pun tidak seleservatif dan langka seperti yang dibayangkan. Juga tidak tak terkalahkan. Melarikan diri. Kau telah benar-benar membuatku marah, bisakah kau melarikan diri? Dewa Suci Diji benar-benar berada di puncak saat ini. Aura pembunuhnya meroket. Hukum sebab akibat, prediksi. Mengunci lokasi di mana Chen Yuan akan muncul selanjutnya, Dewa Suci Diji menerobos kehampaan dalam sekejap dan bergerak pergi. Saat dia keluar dari celah ruang angkasa, Dewa Suci Diji mengerutkan kening di tempat. Di mana ini? Markas klan binatang langit berbintang, benua binatang raksasa. Sebagai penguasa Dewa Kosmik Puncak, pertama kali Dewa Suci Diji muncul, dia segera membangkitkan ketakutan beberapa bos teratas klan binatang langit berbintang. Klan makhluk mitos langit berbintang dan klan parasit sudah berada dalam situasi yang sama, dan hubungan antara kedua klan tersebut sangat bertentangan. Sebagai Master Suci nomor 1 dari ras parasit, permaisuri Anda dengan berani datang ke benua binatang raksasa, apa sebenarnya niat Anda? Wosh wosh. Hampir seketika, ada 7 binatang raksasa tingkat dewa yang mengelilingi Diji. Kebencian di mata mereka hampir tidak bisa disembunyikan. Diji, 1 miliar tahun yang lalu, kakakku meninggal secara tragis di tanganmu. Selama 1 miliar tahun, aku selalu memikirkan balas dendam. Berani-beraninya kau datang ke benua binatang raksasa. Aku melihat seekor harimau putih terbang raksasa meraung marah. Bab 1556. Dalam sekejap, Diji memahami niat jahat putra Chen Yuan. Tempat ini kebetulan adalah medan galaksi klan binatang langit berbintang. Chen Yuan pasti telah menemukan koordinat alam semesta, jadi dia hanya menetapkan tujuan selanjutnya di markas klan binatang langit berbintang, benua binatang raksasa. Tidak bisakah kau memprediksinya? Kalau begitu aku akan memberimu banyak informasi tentang kemampuanmu. Hubungan antara klan binatang langit berbintang dan klan parasit bahkan lebih buruk daripada hubungan antara ras manusia dan klan parasit. Itu sudah bisa disebut permusuhan. Karena jumlah binatang langit berbintang langka, mereka memiliki garis keturunan yang kuat. Kekuatan individu sangat kuat. Dan bakat. Para ahli kekuatan ras manusia dengan level yang sama jarang mengalahkan binatang langit berbintang dengan level yang sama. Bahkan hampir menghancurkan. Bagaimana mungkin parasit mengabaikan garis keturunan dan tubuh yang begitu unggul? Jika kau bisa memilih binatang bintang parasit, kau pasti tidak akan memilih ras manusia parasit, ras iblis, atau ras lainnya. Kecuali Tianjiao di antara Tianjiao. Tapi berapa banyak kesombongan seperti itu? Namun, keluarga binatang langit berbintang berbeda. Jika Anda memparasit kepala mereka begitu saja, tidak akan ada bedanya. Tubuhnya kuat, hancur di level yang sama, diberkahi dengan kekuatan supranatural, naik level dengan cepat, dan memiliki umur panjang. Terlepas dari jumlahnya yang relatif sedikit, hampir tidak ada kekurangan. Di mana-mana adalah langit-langit dalam cangkang parasit. Maka secara alami kehidupan parasit yang kuat akan terfokus pada keluarga binatang langit berbintang. Karena itu, kontradiksi antara kedua ras ini sangat dalam. Sama sekali tidak dapat diselesaikan. Begitu kita bertemu, entah kau mati atau aku mati. Siapa kakakmu? Aku sudah tidak ingat lagi. Guru Suci Diji melirik harimau putih terbang raksasa itu.
Seorang Dewa Raja hanya tingkat kelima, dan saya khawatir belum sampai 1 miliar tahun sejak dia dipromosikan menjadi Dewa Raja Alam Semesta, jadi dia sama sekali tidak memperhatikannya. Kau tidak ingat, kau tidak ingat. Kakakku, Kaisar Dewa Harimau Surgawi, adalah penjahat tertinggi dari klan Dewa Binatang Langit Berbintangku. Dia membawa harapan klan Dewa Harimauku di dalam dirinya, tetapi dia dibunuh dengan kejam olehmu, seorang penyihir tua. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi saat itu. Benci. Kaisar Harimau Giok meraung marah. Begitu kata-kata itu terucap, Guru Suci Diji seolah teringat akan sebuah kenangan panjang. Aku ingat bahwa ketika aku berkelana di alam semesta, aku bertemu dengan seekor harimau raksasa. Aku melihat bahwa ia memiliki bakat yang bagus, jadi aku ingin menjadikannya tunggangan dan melatihnya dengan baik. Siapa sangka ia begitu keras kepala sehingga berani menyinggungku. Keagungan Dewa Penguasa Alam Semesta. Ah, aku akan membunuhmu. Yuhu, jangan bertindak gegabah. Diji, aku menghormatimu sebagai senior, dan aku menyarankanmu untuk meninggalkan benua binatang raksasa sesegera mungkin, kau tidak diterima di sini. Seekor binatang raksasa berputar tingkat ke-9 dewa berkata dingin. Meskipun kebencian antara kedua ras telah mencapai tingkat yang tidak dapat diselesaikan. Tetapi Diji adalah pembangkit tenaga tingkat ke-10 dewa. 7 dari mereka jika digabungkan mungkin belum tentu dapat saling mengalahkan. Dan binatang suci terkuat dan nomor 1 dari klan binatang suci langit berbintang, Dewa Gulong, saat ini tidak ada di alam semesta. Jika tidak, itu pasti sudah terjadi sejak lama. Begitu para Dewa Master ini bertarung, kekuatan penghancur yang dihasilkan akan menjadi bencana bagi seluruh benua binatang raksasa. Aku di sini hari ini, bukan untuk mencari masalah. Aku datang ke sini hanya untuk membunuh satu orang, dan dia akan segera muncul. Kau akan mencari masalah. Jawaban Dewa Diji juga sangat keras. Bagaimanapun, dia adalah eksistensi yang berada di peringkat ke-9 dalam daftar tertinggi alam semesta. Dia juga yang pertama suci pemimpin ras parasit, yang mewakili keagungan dan penampilan ras suci. Jika dia tidak cukup tangguh, tidak cukup dominan, bukankah itu akan merusak keagungan ras suci? Terlebih lagi, bukan gayanya yang biasa untuk mengatakan hal-hal baik dan beralasan kepada sekelompok junior yang kekuatannya tidak sebaik dirinya. Jelas, Guru Suci Diji terbiasa bersikap agung. Itu sama sekali tidak bisa direndahkan. Dia jelas merasa bahwa apa yang dia katakan sangat sopan. Tetapi di mata para bos besar klan binatang langit berbintang, kata-kata ini adalah penghinaan terang-terangan. Aku katakan dengan sangat jelas. Aku akan membunuh seseorang di depan pintumu. Orang ini tidak ada hubungannya denganmu, kalian berdua urus urusan kalian sendiri. Jika tidak, lakukan itu dengan risiko kalian sendiri. Bukankah ini ancaman Ciguo-guo? Inilah arti kata-kata ini bagi binatang langit berbintang ini. Sungguh tidak masuk akal. Kau ingin membunuh orang di depan rumahku, kenapa kau tidak membiarkanku yang mengurusnya? Apakah ada hukum raja? Apakah ada hukum? Apakah kau begitu sombong? Diji, apakah kau benar-benar berpikir bahwa klan binatang langit berbintang kami mudah ditindas? 7 Formasi Agung Mutlak. Para bos besar dan master ilahi dari raksasa langit berbintang jelas juga pemarah. Karena kau tidak mau pergi, ayo kita lakukan. Dewa Posa, Dewa Harimau Giok, Dewa Banteng, Dewa Langit Berbisik, Dewa Pixiu, Dewa Kerakusan, Dewa Ular Anggur. Ketujuh binatang bintang itu, tanpa diduga melepaskan domain dewa pada saat yang bersamaan. Membentuk 7 formasi agung. Dan mengorbankan 13 artefak peradaban tingkat 9. Bertarung bersama di Jisengzu, sekumpulan babi bodoh, kau benar-benar tidak berani membunuhku. Pada saat ini, di kehampaan yang tidak jauh, memang ada sosok manusia yang bergerak keluar dari kehampaan. Saat Chen Yuan muncul, dia melihat 7 binatang raksasa super dengan aura yang sangat menakutkan, mengelilingi Dewa Suci Diji. Dan juga memasang mantra berputar. Diji terjebak di dalam penghalang, dan dikepung oleh 7 binatang raksasa super, tetapi dia tidak bisa melarikan diri untuk sementara waktu. Formasi macam apa ini yang bisa menjebak Dewa Puncak Alam Semesta? Hebat, dia seharusnya tidak dalam bahaya. Jika dia mati, bukankah aku akan kehilangan banyak darah? Lupakan saja, dia adalah Dewa Puncak Alam Semesta. Apapun yang terjadi, aku tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya. Aku harus mengkhawatirkan diriku sendiri dulu. Chen Yuan mengeluarkan sebatang es krim dan menggigitnya dengan santai. Segera melarikan diri lagi. Terus bergerak menuju batas alam semesta. Tidak ada yang tahu kapan Diji akan keluar dari masalah. Mungkin Chen Yuan akan diburu lagi segera setelah pihak lain lolos dari masalah. Jadi untuk berjaga-jaga, Chen Yuan memutuskan untuk pergi ke lautan kekacauan dan melangkah keluar dari alam semesta. Meskipun lautan kekacauan penuh dengan bahaya,
itu bisa disebut neraka bagi seorang pembangkit tenaga tingkat dewa. Setelah pergi ke Laut Kekacauan, hanya sedikit dari 100 kaisar dewa di alam semesta yang dapat kembali hidup-hidup. Namun, Chen Yuan memiliki titik penguatan di dekat tubuhnya, serta baju besi yang tak dapat dihancurkan, yang seharusnya menambah faktor keamanan. Terlebih lagi, Laut Kekacauan memutus hukum sebab akibat. Setelah pergi ke Laut Kekacauan, Guru Suci Diji tidak lagi dapat memprediksi posisi Chen Yuan. Selain itu, ada manfaat lain dari pergi ke Laut Kekacauan. Ada banyak sekali orang kuat di Laut Kekacauan, dan ada sejumlah besar pembangkit tenaga teratas dari alam semesta lain di dalamnya, serta beberapa binatang buas kekacauan. Jika mereka dapat dijarah dan ditangkap, mereka akan dimurnikan dan dimakan. Basis kultivasi pasti akan meroket. Mungkin tidak akan lama sebelum dia bisa menembus penguasa dewa alam semesta. Jauh lebih banyak sumber daya daripada yang ada di alam semesta. Dengan bahaya datang lebih banyak peluang. Inilah juga alasan mengapa beberapa tokoh besar di alam semesta pergi ke Laut Kekacauan. Melarikan diri gelombang. Bab 1557. Diji benar-benar marah. Ini sudah ketiga kalinya. Aku adalah penguasa Dewa Agung Alam Semesta yang ingin membunuh seorang anak manusia peringkat ke-8 kaisar, tetapi membiarkannya lolos begitu saja 3 kali. Ini sungguh menggelikan dan tak termaafkan. Hanya 3 kali. Jika aku tidak bisa membunuhmu lagi, apa keagungan dari tahta ini? Pergi. Aku tidak punya waktu untuk bertarung dengan kalian binatang buas. Jika kalian tidak melepaskan formasi sihir, kalian akan menanggung akibatnya. Diji mengancam dengan tatapan dingin. Apa kau binatang buas, Diji? Kau pikir klan binatang langit berbintangku datang dan pergi sesuka hatimu? Dasar penyihir tua yang sombong, kau harus membayar harga yang mengerikan hari ini. Amarah ketujuh binatang buas agung itu pun meluap. Penguasa Dewa Agung Alam Semesta sebenarnya menjadi binatang buas di mulutmu, seorang penyihir tua. Bisakah Nima menanggung ini? Aku akan melawanmu sampai akhir. Ini yang kau minta. Busur pembantai Dewa Hongmeng, keluarlah. Detik berikutnya. Aku melihat Guru Suci Diji tiba-tiba mengangkat busur merah besar. Saat busur ini muncul, alam semesta bergetar. Hamparan galaksi ini terguncang ratusan tahun cahaya yang lalu. Sebuah fenomena kosmik yang mengerikan meledak, seolah-olah mendistorsi ruang dan waktu. Semua hukum alam semesta tampaknya terpengaruh. Seluruh benua binatang raksasa. Dengan radius 1 triliun kilometer, ratusan juta binatang buas secara kolektif merasakan merinding di hati mereka. Lord Posuo, Lord Harimau Giok, Lord Banteng, Lord Xiaotian, Lord Pixiu, Lord Glutoni, Lord Ular Anggur, dan 7 binatang langit berbintang juga membeku di tempat. Apakah ini artefak suci tingkat 10? Tidak bagus. Aku melihat Guru Suci Diji menarik busur dengan kedua tangannya, dan kekuatan ilahi yang tak terbatas mengalir ke busur besar itu. Sebuah anak panah pembunuh dewa lahir dari udara tipis. Wosh! Anak panah ini melesat langsung ke Dewa Harimau Giok. Anak panah ini sangat istimewa, tampaknya begitu terkunci, ia tidak dapat dihindari sama sekali. Dan panah ini mengandung hukum sebab dan akibat. Dengan kata lain, apapun metode yang Anda gunakan untuk bertahan atau menghindar, Anda pasti akan mengenai sasaran. Dan seberapa menakutkan kekuatan yang terpancar dari senjata suci tingkat ke-10 itu. Ini masih merupakan tembakan Master Dewa Kosmik Puncak. Boom! Panah yang sangat kuat ini menembus tubuh besar Dewa Harimau Giok seketika, dan pada saat yang sama menembus penghalang berputar, dan sisa kekuatan panah meledak di benua binatang raksasa. Detik berikutnya, seluruh benua Behemoth, dengan luas setidaknya 1 miliar kilometer, langsung runtuh dan musnah. Ratusan juta binatang galaksi berubah menjadi ketiadaan di tempat. Bahkan Dewa Harimau Giok sendiri berubah menjadi abu oleh panah ini. Setelah 1 menit penuh, tubuh Dewa Harimau Giok, yang telah berubah menjadi abu, perlahan-lahan bangkit kembali dan memadat menjadi bentuk. Auranya menjadi sangat lemah, dan kekuatannya sebenarnya telah turun dari tingkat kelima Master Ilahi ke tingkat pertama Master Ilahi. Bahkan jiwa abadi telah terbakar lebih dari %. Jika bukan karena dukungan formasi Kijue, daya tahannya akan meningkat 10 kali lipat. Saya khawatir panah tadi akan menyebabkannya jatuh di tempat. Ini sungguh mengerikan. Apakah ini kekuatan senjata suci tingkat ke-10? Dewa penguasa alam semesta abadi, dan raksasa langit berbintang memiliki pertahanan fisik terbaik di alam semesta. Bahkan jika dia dipenggal 100.000 kali, itu tidak akan menyebabkan kerusakan yang terlalu besar. Tapi panah barusan langsung melukai sumbernya. Jika ada panah lain, Dewa Harimau Giok pasti akan jatuh di tempat, dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Apakah Dewa Suci Diji ini benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh dewa penguasa alam semesta? Dan apakah itu di dalam alam semesta?
Jika aku berada di lautan kekacauan, dan aku tidak dapat secara otomatis menyerap sumber alam semesta untuk menambah kekuatanku, aku takut aku akan mati oleh panah ini. Saat ini, ketujuh binatang buas itu hanya merasakan merinding di hati mereka. Demi Dewa Gulong, aku mengampuni nyawamu hari ini. Jika kau berani menghentikanku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Dewa Suci Diji melangkah maju, keluar dari formasi sihir. Seketika itu, sosoknya melesat dan menghilang tanpa jejak. Saudara Posuo, mengapa kau membiarkan penyihir tua ini pergi? Jika kau menggunakan senjata suci tingkat 10 tanpa izin, dia pasti akan menanggung akibat dari hukum alam semesta. Bahkan jika dia adalah dewa tertinggi di alam semesta, kurasa dia hanya bisa menembakkan paling banyak 3 anak panah sekaligus. Ini masalah besar, mari kita tukar 3 nyawa dengannya untuk 1 nyawa, bahkan jika aku mati, aku tidak bisa menelan napas ini. Dewa Harimau Giok meraung histeris saat ini. Miliaran tahun yang lalu, ia menyaksikan pembunuhan kakak laki-lakinya. Miliaran tahun kemudian, ia berlatih keras dan menembus ke tingkat kelima dewa penguasa alam semesta, tetapi panah Diji telah melukai sumber energinya. Terluka oleh artefak suci tingkat ke-10. Sebagian besar energi ungu primordialnya terbakar. Aku khawatir ia tidak akan lagi memiliki kemungkinan untuk mencapai puncak dalam kehidupan ini. Tingkat kelima dewa penguasa seharusnya menjadi batas masa depannya. Kebencian yang mendalam seperti ini sudah tidak dapat didamaikan. Jika ia bisa bertukar 1 nyawa dengan Diji, ia pasti tidak akan ragu. Dia adalah dewa penguasa puncak alam semesta. Bahkan jika kita bertarung sampai akhir, kita paling-paling hanya bisa melukainya parah, dan kita sama sekali tidak bisa membunuhnya. Jika kita benar-benar bertarung sampai akhir, kita akan menjadi pihak yang kalah. Lebih baik melaporkan masalah ini kepada Dewa Gulong, dan biarkan dewa nomor 1 dari klan binatang langit berbintangku maju untuk mencari keadilan. Lord Posa menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Itulah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi klan binatang langit berbintangku jelas bukan generasi yang bisa ditindas oleh orang lain. Dosa yang dilakukan Diji akan dibalas oleh klan parasit itu. Aku tidak akan pernah menyerah dalam masalah ini. Pada saat ini, ketujuh raksasa itu dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Satu persatu mereka siap membunuh. Segera mereka memberi perintah. Mulai sekarang, pasukan binatang langit berbintang akan siap berperang segera. Siap menyerang para parasit. Pada saat ini, Chen Yuan sudah berlari dengan kekuatan penuh, bergerak dengan gila-gilaan menuju batas alam semesta. Dia memiliki firasat bahwa ketujuh binatang besar itu mungkin tidak dapat menghentikan Diji. Lagi pula, dia juga mempraktikkan ramalan besar. Meskipun tidak mungkin untuk memprediksi nasib sebab akibat dari dewa alam semesta. Namun, penilaian terhadap beberapa hal masih sangat akurat. Diji masih mengejar dan membunuhnya, dan gelombang krisis ini belum terselesaikan. Akhirnya, Chen Yuan melangkah ke batas galaksi sambil terus bergerak menembus kehampaan. Yang disebut batas galaksi adalah kehampaan kosmik yang tidak ditutupi oleh bintang apapun. Tempat ini berada di luar jangkauan kehidupan. Tidak ada cahaya, tidak ada matahari, tidak ada planet, tidak ada meteorit, bahkan energi kosmik pun sangat tipis, dan hanya ada kegelapan tak berujung di depan. Bahkan tidak tahu di mana ujungnya. Ternyata di alam semesta yang sangat luas ini, ruang yang benar-benar tertutupi oleh nebula hanya 1/10 dari seluruh alam semesta. Meskipun begitu, itu sudah sangat luas. Tempat yang benar-benar lebih luas adalah kehampaan gelap yang tak berujung. Sekali tersesat, mungkin tidak akan pernah kembali. Diperkirakan hanya para ahli di atas tingkat kaisar dewa kosmik yang berani menjelajahi area yang tidak dikenal ini. Chen Yuan tidak ragu-ragu, dan terus bergerak maju di ruang angkasa. Terus-menerus berpindah dan melompat di ruang angkasa. 1 jam kemudian, dia bahkan tidak tahu berapa tahun cahaya yang telah dia tempuh. Tetapi rasa krisis semakin kuat. Kau benar-benar bisa lari. Melarikan diri ke alam kehampaan. Mungkinkah kau ingin melintasi batas alam semesta dan melarikan diri ke lautan kekacauan? Bab 1558. Manusia bodoh. Tidak tahukah kau bahwa satu-satunya cara aman untuk memasuki laut kekacauan adalah galaksi Changlan? Jika kau memasuki laut kekacauan dari alam kehampaan, faktor risikonya akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Bahkan jika aku tidak membunuhmu, kemungkinan kau bertahan hidup tidak akan melebihi 1%. Berhentilah membuang-buang usahamu dengan sia-sia. Kau tidak bisa melarikan diri. Aku melihat Diji bergerak keluar dari kehampaan. Dia akhirnya menyusul Chen Yuan. Dibandingkan dengan teleportasi di kehampaan, kecepatan teleportasi Diji jelas lebih cepat dan lebih jauh. Seperti kata pepatah, tidak ada lebih dari 3 hal. Kali ini, dia tidak akan memberi Chen Yuan kesempatan lagi.
Lantai 9 begitu dekat, satu langkah sama dengan 1 tahun cahaya. Apakah kau masih ingin lari? Busur pembantai Dewa Hongmeng, keluarkan. Nak, sudah berakhir. Aku melihat guru suci Diji menarik busur ilahi, dan sebuah anak panah pembunuh dewa terkondensasi menjadi satu. Dia menembakkan anak panah itu tanpa ragu-ragu. Chen Yuan telah terkunci oleh busur pembunuh dewa. Kekosongan bergetar. Anak panah melesat langsung menembus kekosongan, mengejar Chen Yuan yang telah melarikan diri tanpa jejak. Diji menoleh ke belakang dengan percaya diri. Tidak perlu melihat lebih jauh. Di bawah busur pembunuh dewa, tidak ada tembakan yang meleset. Sejahat apapun Chen Yuan, dia hanyalah kaisar dewa tingkat 8. Terkunci oleh serangan senjata suci tingkat 10. Sama sekali tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Sungguh. Chen Yuan baru saja lolos dari jangkauan terkunci ruang Diji, dan hendak bergerak ke kekosongan lagi. Tetapi pada saat ini ada anak panah merah. Keluar dari kekosongan. Dengan momentum yang tak terbendung, ia menghantam Chen Yuan tepat di tempatnya. Anak panah merah itu benar-benar menembus baju besi yang tak dapat dihancurkan, dan seketika berubah menjadi kekuatan pemusnah yang mengerikan, yang meledak di tubuh Chen Yuan. Tampaknya dia akan berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Ding! Terdeteksi bahwa tuan rumah mengalami cedera fatal dan akan jatuh. Harap gunakan juta poin penguatan untuk memperbaiki diri dan menghilangkan energi tingkat ke-10 di dalam tubuh. Konsumsi. Ding! Setelah dikurangi 100 juta poin peningkatan tuan rumah, poin peningkatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 761.560.000 poin. Ding! Memperbaiki. Perbaikan selesai. Kali ini, butuh waktu 10 menit penuh sebelum Chen Yuan pulih. Ia tak bisa menahan rasa takut yang masih menghantui hatinya. Sialan, baju besi yang tak bisa dihancurkan itu telah ditembus, sungguh mengerikan. Hampir mati. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menembus tingkat ke-9 kaisar, dan mendapatkan umur 10 miliar tahun. Ding! Umur tuan rumah saat ini, 92 miliar tahun. Ding! Selamat kepada tuan rumah atas keberhasilannya menembus lapisan ke-8 sebesar 10%, dan daya tahan fisik meningkat sebesar 50%. Melarikan diri gelombang. Chen Yuan melarikan diri lagi, terus merobek ruang, dan bergerak di kehampaan. Dan saat ini, guru suci Diji, yang tadinya berbalik dengan percaya diri, tiba-tiba menjadi kaku. Apa yang terjadi? Mengapa belum ada kabar tentang jiwa abadi yang dipanen dari busur pembunuh dewa Hongmeng ini? Mungkinkah anak Chen Yuan belum mati? Diji terksenjing. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Chen Yuan selamat dari pukulan fatal senjata suci tingkat ke-10. Benar-benar di luar dugaannya. Tidak, bahkan jika anak ini mengenakan armor abadi itu tetap rusak dan tidak lengkap, dan sama sekali tidak mampu menahan pukulan mematikan busur pembantai Dewa Hongmeng. Apakah ada harta karun pada anak ini? Dia ceroboh. Wajah guru suci Diji semakin gelap. Hampir setengah dari kekuatan ilahi di tubuhnya telah terkonsumsi, dan dia mulai ditolak oleh asal mula alam semesta setelah menggunakan senjata suci tingkat ke-10 2 kali. Tak disangka, dalam keadaan seperti itu, mereka tidak mampu membunuh Chen Yuan. Apakah kau benar-benar kaisar dewa peringkat ke-8? Mengapa lebih sulit membunuh daripada dewa penguasa alam semesta? Hukum sebab akibat meramalkan masa depan. Kali ini, guru suci Diji benar-benar serius. Dia langsung menyimpulkan sebab dan akibat, meramalkan Chen Yuan 100 tahun kemudian. Kemudian sebuah gambaran luar biasa muncul di matanya. Dalam adegan 100 tahun kemudian, seorang wanita yang tampak persis seperti dirinya mengenakan kostum pelayan, berlutut di depan Chen Yuan, dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. Dan karena pujian Chen Yuan, wajahnya akan penuh dengan kegembiraan dan rasa puas. Bahkan, setelah memprediksi lebih lanjut, tiba-tiba ada rasa sakit di kepala, dan itu benar-benar menjadi bumerang. Tidak ada alasan. Sang penguasa ini adalah dewa tertinggi alam semesta, peringkat ke-9 dalam daftar tertinggi alam semesta. Bagaimana mungkin aku melayani seorang anak manusia dengan teh dan air, menyiapkan tempat tidur, dan bahkan rela menjadi budaknya? Ini tidak mungkin. Sang penguasa tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Wanita dalam gambar itu pasti anak Chen Yuan. Untuk membalas dendam pada sang penguasa, sengaja mencari seorang wanita, dan mengubah penampilan sang penguasa, sangat memalukan. Sangat menjijikkan. Demi menyelamatkan muka, Diji Shengzu memaksa Bo untuk menjelaskan. Tetapi penjelasan seperti ini, dia sendiri merasa tidak masuk akal. Masa depan kausal tidak sepenuhnya tidak dapat diubah, dan prediksi masa depan kemungkinan besar bias. Selama aku membunuh Chen Yuan sekarang, gambar dalam prediksi pasti tidak akan terjadi. Memikirkan hal ini, niat membunuh guru suci Diji melonjak di seluruh tubuhnya.
Membunuh Chen Yuan telah berubah dari demi perkembangan masa depan ras menjadi permusuhan pribadinya sendiri. Bagaimana mungkin guru suci nomor 1 yang terhormat dari ras parasit bisa menjadi budak? Apa kau bercanda? Tak lama kemudian, guru suci Diji kembali menerobos kehampaan, dan mengejar ke arah Chen Yuan melarikan diri. Kaisar Ji. Kebaikan -10. Kaisar Ji. Kebaikan -10. Kaisar Ji. Kebaikan -10. Kebaikan saat ini, 80 poin. Sial, apa yang terjadi? Bukankah aku hanya tidak akan membiarkanmu membunuhku? Apakah perlu membenciku seperti ini? Kebaikanmu masih terus meningkat drastis. Chen Yuan juga terdiam. Aku tidak tahu apa yang memicu Diji ini. Tapi jelas bukan hal yang baik untuk kehilangan kebaikanmu. Itu turun di bawah 80 poin, menunjukkan bahwa Diji sudah ingin menyingkirkannya dan segera pergi. Meskipun Diji dapat memprediksi lokasi pelarian Chen Yuan. Tetapi alam kehampaan, karena tidak ada koordinat bintang, sangat gelap dan sulit untuk membedakan arahnya. Bahkan jika kau tahu kemana Chen Yuan akan bergerak selanjutnya, akan sangat sulit untuk mengunci posisi ini dan memblokir ruang tersebut terlebih dahulu. Dan posisi yang terkunci, jika ada sedikit penyimpangan, sangat mungkin posisi lompatan ruang angkasa tidak akurat, dan perbedaannya bisa mencapai ratusan juta kilometer. Pergerakan titik tetap dengan bintang sebagai koordinat relatif lebih akurat. Hal ini jelas mempersulit Diji untuk mengejar dan membunuh Chen Yuan. Lingkungan di alam kehampaan terlalu sulit untuk mengunci posisi. Selain itu, Chen Yuan sangat licik. Dia terus mengubah arah, bahkan dalam posisi berpindah ruang, dia juga menggunakan kulit ular berbentuk es untuk bergerak. Ini semakin meningkatkan kesulitan mengunci Diji. Waktu berkedip. Hanya 3 hari berlalu. Setelah menghabiskan 3 hari penuh, Diji akhirnya berhasil mengunci Chen Yuan lagi. Dan serangkaian penyergapan dilakukan terlebih dahulu. Saat Chen Yuan bergerak keluar dari kehampaan, sebuah panah pembunuh dewa tiba-tiba melesat ke arahnya. Menembus jantung dari depan. Semuanya terjadi hanya dalam sekejap mata. Chen Yuan sama sekali tidak bisa bereaksi. Bab 1559. Ding. Terdeteksi bahwa tuan rumah telah mengalami cedera fatal, harap gunakan juta poin penguatan untuk memperbaiki diri, dan memurnikan energi tingkat ke-10 di dalam tubuh. Konsumsi. Ding. Setelah mengurangi 100 juta poin peningkatan tuan rumah, poin peningkatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 661.560.000 poin. Ding. Memperbaiki. Kali ini, Chen Yuan sudah siap, dan dia memilih peningkatan konsumsi hampir sebelum perintah sistem selesai. Dan setelah penguatan terakhir, daya tahan pertahanannya jelas lebih kuat. Selain itu, ada tubuh lapis baja yang tak terkalahkan. Pertahanannya lebih kuat daripada dewa alam semesta rata-rata. Itu juga memungkinkannya untuk bertahan selama 2 detik lagi. Selama itu tidak membunuhnya dalam 1 detik. Chen Yuan mampu memperkuat perlindungan tubuhnya dan bangkit kembali dengan darah penuh. Itu adalah pengurangan 1 kali sebesar juta poin, yang benar-benar tak tertahankan. Berkelana di kehampaan, melarikan diri gelombang. Sambil memperbaiki dirinya, Chen Yuan menggunakan teknik teleportasi kehampaan lagi untuk melarikan diri melalui udara. Karena kali ini Diji menyergap Chen Yuan untuk mengejutkannya. Jadi dia tidak menghalangi ruang. Ini menyebabkan dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Chen Yuan terkena salah satu panah pembunuh dewanya, bukannya mati di tempat. Malah, dia terbang di udara dengan penuh semangat dan vitalitas. Apakah ada hal seperti itu? Mengejutkan. Mengerikan. Bola mata Diji hampir keluar. Ini adalah artefak suci tingkat ke-10, betapa mengerikannya kekuatan serangannya. Aku khawatir bahkan Master Dewa Alam Semesta Puncak dengan level yang sama dengannya pun tidak akan berani menghadapinya dengan keras, jika tidak, dia akan terluka parah. Chen Yuan adalah Kaisar Dewa tingkat ke-8, tetapi dia sebenarnya orang biasa. Dia tidak hanya tidak terlihat seperti akan jatuh di tempat. Sebaliknya, napasnya malah meningkat. Tidak, dia sepertinya telah menembus ke tingkat ke-9 Kaisar Dewa. Bagaimana mungkin ada hal yang keterlaluan seperti itu? Di bawah busur pembunuh dewa milik Hong Meng, 2 anak panah saja sudah cukup untuk membunuh semua orang kuat di bawah tingkat ke-7 dewa penguasa. Dia tidak hanya tidak mati, tetapi juga maju hingga mencapai terobosan. Mengingat gambaran nubuat 100 tahun kemudian, wajah Diji menjadi semakin jelek. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa membunuh seorang anak manusia setingkat Kaisar Dewa. Anak ini pasti memiliki peradaban kosmik berdimensi tinggi di tubuhnya, dan dia mungkin telah mencapai tingkat ke-11. Tapi segala sesuatu di dunia ini memiliki batasan dan hukumnya. Tidak mungkin senjata ilahi apapun digunakan dan dikonsumsi tanpa batasan. Selain itu,
Dia hanya memiliki peringkat ke-9 kaisar, yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia dapat menahan dua anak panah pembunuh dewa, dan dia telah membayar harga tertentu. Aku tidak percaya bahwa pertahanan fisiknya sendiri dapat menahan serangan dua anak panah pembunuh dewa. Mungkin anak ini sudah berada di akhir pertempurannya. Penilaian Diji tidak salah. Chen Yuan memang mengonsumsi banyak poin penguatan. Memikirkan hal ini, dia memutuskan dia tidak bisa menyerah. Jika dia menyerah mengejar dan membunuh Chen Yuan hari ini, dia akan menjadi budak dalam 100 tahun. Dia tidak akan pernah menerima penghinaan seperti itu. Diji dengan tegas mengeluarkan sebuah pil. Ramuan ini adalah obat sihir tingkat 9 dari sekte super besar peradaban kosmik lainnya. Satu tetes cukup untuk langsung mengisi kembali sebagian besar energi yang dikonsumsi oleh pembangkit tenaga tingkat 10 dari Dewa Penguasa Alam Semesta. Lagi pula, perjalanan di lautan kekacauan penuh dengan bahaya dan energi tidak dapat dipulihkan kapan saja. Sebelum menembus level ke-10, melampaui alam semesta. Menyerap ki kekacauan secara paksa dapat menyebabkan tubuh meledak dan mati. Bahkan jika tubuh tidak meledak, itu akan membawa bencana yang tak terbayangkan bagi diri sendiri. Oleh karena itu, obat ajaib yang dapat memulihkan energi kapan saja pada saat-saat kritis ini sangat populer di lautan kekacauan. Pada saat-saat kritis, nyawa dapat diselamatkan. Diji meminum pil ajaib. Energi yang awalnya dikonsumsi langsung dipulihkan oleh gelombang ini. Ding! Perbaikan selesai. Dengan arus hangat yang mengalir ke anggota tubuh dan tulang, Chen Yuan tidak hanya memperbaiki luka, tetapi juga memurnikan dan menyerap energi panah pembunuh dewa. Itu adalah energi yang meletus dari senjata suci tingkat ke-10. Satu anak panah mengonsumsi sepertiga dari batang biru Shengzu Diji. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menembus tingkat ke-10 kaisar, dan mendapatkan hadiah umur panjang 10 miliar tahun. Ding! Umur panjang tuan rumah saat ini, 102 miliar tahun. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menembus hukum ruang sebesar 20%, dan daya tahan tubuh fisik telah meningkat sebesar 20%. Hahaha, keren. Bagaimana mungkin, dia sebenarnya Kaisar Dewa peringkat ke-10. Chen Yuan baru saja mencapai terobosan di sini. Seketika itu juga, Guru Suci Diji mengejar dan membunuhnya tanpa henti. Kebetulan sekali aku bertemu dengan Chen Yuan yang sedang mencapai terobosan. Bola matanya hampir keluar. Kengerian di hatiku tak terhingga. Bocah manusia mesum ini, di bawah penganiayaan dan pengejarannya yang terus-menerus, tidak hanya tidak menderita kerusakan apapun, tetapi bahkan terinspirasi oleh potensinya. Pemahaman dan penerapannya tentang hukum ruang angkasa jelas telah meningkat pesat. Metode teleportasi di ruang hampa menjadi semakin hebat. Basis kultivasinya telah menembus 2 peringkat berturut-turut. Tidak bisa membiarkannya berkembang lebih jauh lagi. Kecepatan peningkatan ini benar-benar menakutkan. Teknik panah primordial hukum karma. Kali ini, Guru Suci Diji benar-benar tanpa ampun. Dia benar-benar menggunakan jurus pamungkas yang hanya dibutuhkan untuk menghadapi 10 orang terkuat di alam semesta. Di alam semesta ini, setiap kehidupan memiliki sebab dan akibat dari lahir hingga mati. Anda akan memiliki berbagai hubungan sebab akibat dengan teman, kerabat, dan orang tua di sekitar Anda. Anda adalah seperti sekarang ini karena pilihan yang Anda buat di masa lalu. Anda belajar giat saat masih muda, dan kemudian diterima di Universitas Tsinghua. Belajar giat adalah penyebabnya, dan diterima di Universitas Tsinghua adalah hasilnya. Anda menjadi penjilat anjing setahun yang lalu, dan Anda ditipu sebesar 50 yuan setahun kemudian. Menjadi penjilat anjing adalah penyebabnya, dan ditipu sebesar 50 yuan adalah hasilnya. Anda menanam pohon apel sebagai penyebab, dan ketika berbuah, itu adalah akibatnya. Jika orang tua Anda tidak menikah saat itu dan membunuh Anda di rumah sakit, maka Anda tidak akan menjadi seperti sekarang. Jadi, segala sesuatu di dunia terjadi karena suatu alasan. Ikuti jalan akibat, dan Anda akan menemukan penyebabnya. Panah terkuat Guru Suci Diji adalah menembus sebab dan akibat. Ketika panah itu ditembakkan, panah itu sebenarnya menembus ujung sungai waktu yang panjang, dan melesat menuju planet beradab tingkat rendah lebih dari 40 tahun yang lalu. Planet biru, seperti yang terlihat pada gambar, adalah bumi. Panah sebab dan akibat bergerak melawan arus. Dengan kekuatan dahsyat yang tak terbatas, ia mengunci Chen Yuan, yang baru lahir lebih dari 40 tahun yang lalu. Ia ingin menembaknya di tempat saat masih bayi. Dalam gambar tersebut, seorang pria yang luar biasa tampan meletakkan Chen Yuan yang baru lahir di koridor rumah sakit. Tiba-tiba, pria itu sepertinya merasakan sesuatu. Aku melihatnya meraih kehampaan, dan sebuah panah purba hancur dan meledak karenanya. Pria itu menatap kehampaan, seolah-olah dia melihat Guru Suci Diji saat ini melalui sungai waktu yang panjang.
Dewa-dewa kecil alam semesta berani membunuh putraku, betapa beraninya kalian. Pria itu mendengus dingin. Suara mengerikan itu benar-benar menembus sungai waktu yang panjang dan langsung melukai guru suci di Ji lebih dari 40 tahun kemudian. Dewa tingkat 10 yang agung itu menyemburkan darah dengan deras di tempat itu. Bahkan jiwa abadi hampir langsung tercerai-berai. Dewa sejati. Dewa sejati Hongmeng. Guru suci di Ji ketakutan dan tercengang. Chen Yuan tidak melihat pemandangan itu dalam aliran waktu terbalik. Karena dia sudah langsung melarikan diri. Rasanya agak aneh. Guru suci di Ji sepertinya telah melakukan gerakan besar, tetapi dia sama sekali tidak merasakannya. Sepertinya tidak ada kerusakan sama sekali. Bab 1560. Sesak napas. Petrokimia. Mengejutkan. Pada saat ini, guru suci di Ji tak kuasa menahan gemetar bahkan di dalam jiwanya. Dia tak pernah menyangka akan menyinggung keagungan dewa sejati dengan menggunakan jurus pamungkasnya. Latar belakang Chen Yuan begitu tajam. Hanya dengan dengusan dingin saja, ia dapat menjangkau lebih dari 40 tahun dan melukai Master Dewa Alam Semesta tingkat ke-10. Kekuatan dahsyat seperti itu sungguh luar biasa. Anda tahu, jauh lebih sulit untuk melawan masa depan dan mengubah takdir seseorang daripada melawan masa lalu. Kekuatan lawannya tak diragukan lagi tak terukur. Saya khawatir hanya dewa sejati legendaris yang dapat mencapai tingkat kemahakuasaan ini. Dia telah berkelana di lautan kekacauan selama ratusan juta tahun, dan dia belum pernah melihat orang sekuat dan sehebat ini. Untungnya, bos super ini tidak berniat membunuhnya, jika tidak, dia pasti sudah jatuh sekarang. Benar, dengan prestise dewa primordial, bagaimana mungkin ia tidak melihat takdir masa depanku? Dia pasti tahu bahwa cepat atau lambat aku akan menjadi budak Chen Yuan, jadi dia berbelas kasih. Ternyata takdir sudah ditentukan. Bahkan jika aku mengendalikan hukum sebab akibat, aku tidak bisa mengubah takdirku sendiri. Lupakan saja, bisa melayani putra dewa sejati bukanlah aib bagi prestise kedudukan ini. Lagi pula, dia hanya butuh lebih dari 40 tahun untuk menembus ke tingkat ke-10 Kaisar Dewa. Bagaimana mungkin pencapaiannya di masa depan bisa dibandingkan dengan semut kosmik biasa? Setelah 100 tahun, jika aku rela menjadi budak, itu pasti karena aku yakin akan kekuatan pihak lain. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan Chen Yuan akan melampaui kekuatanku dalam waktu kurang dari 100 tahun. Kurang dari 100 tahun untuk melampaui peringkat ke-10 Dewa Agung. Apakah ini cara bagi generasi kedua dewa sejati untuk maju? Keterlaluan. Mengerikan. Guru suci di Ji terkejut. Pada saat ini, semua kebanggaan di hatinya runtuh dalam sekejap. Dia bahkan secara halus menerima pengaturan takdir. Karena masalah ini tidak dapat diubah, dia tidak memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Jika Anda tidak melihat sebab dan akibat di masa depan, mungkin semuanya mungkin terjadi. Tetapi sekarang setelah Anda melihatnya, apapun yang Anda lakukan, hasil akhirnya tidak akan berubah sedikitpun. Lebih baik menerimanya. Jika dipikirkan seperti ini, guru suci di Ji langsung merasakan bahwa tekanannya jauh lebih ringan. Di Ji. Tingkat kebaikan plus 50. Tingkat kebaikan saat ini, 30 poin. Apa yang terjadi? Tingkat kebaikan guru suci di Ji entah bagaimana meningkat, bahkan meningkat 50 poin sekaligus. Chen Yuan terksenjing. Rasanya tidak ada alasan sama sekali. Apakah ini ide guru suci di Ji? Setelah beberapa saat, tingkat kebaikannya tiba-tiba turun. Setelah beberapa saat, tiba-tiba meroket. Apakah dia tidak stabil secara emosional? Chen Yuan terdiam. Dan saat ini, sebuah cahaya aneh tiba-tiba muncul di langit berbintang kosmik yang tadinya gelap tak berujung. Chen Yuan mencari arah cahaya itu, dan menempuh puluhan ruang. Akhirnya mencapai batas alam semesta. Apakah kau di sana? Disinilah, batas alam semesta. Apa yang terjadi? Mengapa penghalang ruang di depan terus runtuh? Chen Yuan terksenjing, pemandangan di depannya sangat mengejutkan. Dia melihat penghalang ruang hampa kosmik di depannya, seperti longsoran salju, runtuh sedikit demi sedikit. Cakupan ruang yang runtuh itu benar-benar tak berujung. Kecepatan runtuhnya penghalang ruang angkasa di depan mereka tidak terlalu cepat, pada dasarnya runtuh dengan kecepatan 1 km per menit. Untuk alam semesta yang luas dan tak terbatas, kecepatan keruntuhan sebenarnya sangat lambat. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa laju keruntuhan ini terus meningkat. Seiring berjalannya waktu, pasti akan ada konsekuensi yang sangat mengerikan. Di alam semesta normal, volume ruangnya seharusnya terus meluas. Makhluk kosmik di dalamnya juga akan terus tumbuh, melampaui rekor dan batasan kosmik satu demi satu. Membentuk situasi yang makmur dan sejahtera. Dan ketika penghalang ruang angkasa di batas alam semesta runtuh dengan sendirinya, itu jelas menunjukkan bahwa alam semesta telah jatuh ke dalam periode kemunduran.
Kemudian akan terjadi keruntuhan alam semesta, 5 penurunan umur panjang, pemusnahan ruang angkasa, runtuhnya hukum, kelelahan energi spiritual, perang semua ras, dan bencana pemusnahan akan datang tiba-tiba. Pada akhirnya, miliaran triliunan makhluk di alam semesta ini akan hancur secara kolektif. Begitu seluruh alam semesta mulai runtuh, itu akan memakan waktu paling lama 100 juta tahun. Alam semesta akan lenyap sepenuhnya. Pada saat yang sama, para penguasa kosmik lainnya yang berada di lautan kekacauan juga menginginkannya. Mereka juga akan mulai memanfaatkan api. Memanfaatkan keruntuhan alam semesta asal mereka akan berbondong-bondong mencuri esensi alam semesta. Inilah bencana sebenarnya, bencana pamungkas bagi miliaran ras di seluruh alam semesta. Begitu bencana ini dimulai, ia tidak dapat dibalikkan. Jika Anda ingin selamat dari bencana pamungkas ini, entah Anda harus menerobos dewa penguasa alam semesta, nyaris tidak mampu terlibat dalam lautan kekacauan, dan bertahan hidup hingga napas terakhir. Tetapi tanpa dewa penguasa alam semesta untuk diandalkan di alam semestanya sendiri, ia pada dasarnya hanyalah gulma tanpa akar. Ia akan kehilangan kemampuannya untuk menjadi abadi, dan ia tidak akan dapat kembali ke alam semesta asalnya untuk menghindari bahaya. Tanpa tempat tinggalnya sendiri, ia hanya akan menjadi anjing tunawisma. Adapun Kaisar Dewa Alam Semesta, begitu ia memasuki lautan kekacauan, kemungkinan jatuh dalam 100 tahun mencapai 90,00%. Jika ia tinggal di lautan kekacauan untuk waktu yang lama, tingkat kelangsungan hidupnya seharusnya kurang dari 1:10.000. Apakah ini cahaya pemusnahan? Bagaimana mungkin ini terjadi? Apakah alam semesta telah memasuki periode resesi lebih awal? Pada saat yang sama Chen Yuan terbewilderet. Guru suci Diji juga bergegas mendekat. Melihat penghalang ruang di batas alam semesta terus runtuh. Wajah guru suci Diji langsung pucat. Dia tanpa ragu menyadari keseriusan masalah ini. Rasa krisis yang kuat menyelimuti hatinya. Alam semesta runtuh dan memasuki periode resesi, yang merupakan proses yang tidak dapat diubah sama sekali. Jika tempat duduk ini tidak dapat menembus level ke-10 sebelum alam semesta hancur, dan terbang ke alam semesta berdimensi tinggi, musuh-musuh yang kubentuk di lautan kekacauan mungkin akan menemukanku terlebih dahulu, dan kemudian menyerang mereka bersama-sama. Keberadaan alam semesta adalah tempat perlindungan utama bagi semua yang kuat yang berkelana di lautan kekacauan. Karena para ahli dari alam semesta lain, begitu mereka memasuki alam semesta tempatmu berada, mereka akan langsung ditekan oleh aturan alam semesta, yang tidak berbeda dengan mengirim mereka ke kematian. Adapun dewa penguasa alam semesta yang telah kehilangan tempat perlindungannya, kemungkinan kejatuhannya akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Kecuali kau menembus level ke-10, terbang ke alam semesta berdimensi tinggi. Kau bisa terbang ke alam semesta berdimensi tinggi, dan kau perlu menggunakan alam semestamu sendiri sebagai titik penghubung untuk membuka saluran kenaikan. Setelah alam semesta hancur, saluran kenaikan tidak akan pernah terbuka lagi. Dengan kata lain, setelah alam semesta hancur, tempat ini tidak akan lagi memiliki kemungkinan untuk menembus tingkat ke-10 dan terbang ke alam semesta berdimensi tinggi. Kecuali kau menggunakan kekuatan tertinggi untuk membuka alam semesta asalmu sendiri, menggunakan tubuhmu untuk mengubah alam semesta, membuktikan alam primordial, membiarkan ruang asalmu sendiri tumbuh menjadi alam semesta berdimensi tinggi, menyerap banyak pembangkit tenaga yang telah naik dari alam semesta lain, dan membuktikan dewa primordial yang unik. Tapi jalan menuju dewa sejati Hongmeng benar-benar terlalu sulit. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.